masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara, kita buka Alkitab kita membaca bersama. Firman Tuhan terambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah mendapat, mari kita berdiri. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan 2 dan 3. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Efesus dari luar tampak seperti jemaat atau gereja yang sempurna, gereja yang giat, bertekun dan berjerih lelah, gereja yang tidak kompromi terhadap kejahatan dan sangat berhati-hati terhadap rasul-rasul palsu yang membawa ajaran palsu. Gereja Efesus adalah gereja yang sabar menderita karena nama Tuhan dan tidak mengenal lelah dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memuji mereka karena mereka membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Kalau orang bilang siapa Nikolaus itu, tidak ada penjelasan yang jelas tentang ini, tetapi ada seorang tokoh bernama Nikolaus yang ditunjuk untuk menjadi petugas diakonia pada gereja mula-mula, dan di situ dia disebut sebagai orang beragama Yahudi yang bernama Nikolaus. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa pengikut-pengikut Nikolaus itu adalah orang yang mempertahankan keyahudiannya dan memaksakan segala adat istiadat agama Yahudi yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena kita telah menerima kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun jemaat Efesus dari luar tampak seperti gereja atau jemaat yang sempurna, yang baik,
Tetapi Tuhan katakan, di mata Tuhan, gereja ini telah dalam jatuhnya. Betapa dalamnya engkau jatuh. Seberapa dalamnya? Begitu dalamnya sehingga Tuhan berkata, engkau harus bertobat. Dan bukan itu saja, engkau harus memulai kembali segala apa yang mula-mula engkau lakukan. Ya, yaitu sejak mereka dibentuk sebagai gereja Tuhan, bertumbuh dan berkembang. Ya. Dan Tuhan katakan, jika tidak demikian, jika engkau tidak bertobat, jika engkau tidak kembali kepada pekerjaan yang semula itu, Tuhan katakan, aku akan mengambil kaki Dian dari daripada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kaki Dian? Kaki Dian itu yang sebelah sini, ya. Bentuknya tingginya kurang lebih setinggi manusia, dan kalau saya nggak salah beratnya itu sampai 150 kilo dari emas murni. Ya, setiap malam, sore sampai pagi di dalam bait suci itu harus dinyalakan oleh petugas. Ya, menyalakannya juga dengan peralatan yang tidak sembarangan, harus terbuat dari emas. Semua yang ada di dalam ruang suci dan ruang maha suci itu semua harus dari emas. Ya, sepit untuk memotong bekas bakaran itu juga harus dari emas. Semua dari emas, menunjukkan kemuliaan Tuhan, menunjukkan kuasa keberadaan Tuhan di antara umatnya. Jadi kaki Dian itu berbicara tentang kehidupan umat Tuhan yang dipimpin Roh Kudus dan dipimpin oleh firman Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan itu bisa menjadi terang bagi dunia yang menerangi kegelapan. Itulah kaki Dian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan menyuruh gereja itu bertobat? Mengapa Tuhan mengatakan engkau telah sangat dalam jatuhnya sehingga engkau harus bertobat? Tuhan katakan, karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Saudara perhatikan ini, ya. Di situ tertulis mereka telah meninggalkan kata kasih yang semula. Kata meninggalkan itu adalah kata kerja aktif. Artinya seorang yang meninggalkan itu sadar tentang apa yang ia perbuat. Seorang yang tahu bahwa mereka telah pergi menjauh dari apa yang seharusnya mereka berada. Mereka telah dengan mengerti, saya tidak bisa katakan dengan sengaja, mereka paham bahwa mereka telah menyimpang, mereka mengerjakan itu. Itu sebabnya dikatakan engkau telah meninggalkan. Engkau tidak terseret sehingga jauh dari Tuhan. Engkau tidak terbawa arus sehingga engkau jauh dari Tuhan, tapi engkau meninggalkan. Engkau bergerak, kakimu yang berjalan, hidupmu yang melakukan itu, engkau yang melakukan. Jadi bahaya sekali ini kalau dikatakan engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Kita meninggalkan itu menjauhi atau pergi, melepaskan kasih yang semula itu. Mengapa seperti itu, saudara? Apa itu kasih yang semula itu? Tentu kasih yang semula itu terutama adalah kasih kita kepada Allah. Bagaimana bentuk kasih kita kepada Allah? Firman Tuhan telah menunjukkan ciri-cirinya. Tetapi semua yang dikerjakan mula-mula oleh jemaat Efesus adalah kasih kepada Allah. Matius 24 ayat 12 sampai 13 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu menjadi dingin sehingga tidak mau lagi dipertahankan. Itu disebabkan karena durhaka. Apa arti dari durhaka?
Kalau kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, durhaka kepada Tuhan itu berarti mengabaikan, mengingkari ya firman Tuhan, melanggar ya. Mula-mula menganggap enteng firman Tuhan ya, mengabaikan untuk mendengar firman Tuhan ya, meremehkan ajaran yang diperdengarkan kepada mereka. Mula-mula seperti itu ya, akhirnya malas untuk membaca Alkitab barangkali, meremehkan. Kalau hamba Tuhan berbicara itu bukan buat saya, karena saya sudah mengerti itu pasti untuk orang ini, orang kira-kira seperti itu. Hal-hal seperti itu membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin ya, hingga akhirnya kita bisa menjadi ragu tentang firman Tuhan. Kalau ada masalah sedikit, kalau ada persoalan sedikit, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, begitu. Kita meragukan kasih Tuhan. Dan bahkan yang lebih parah lagi, kita bisa membangkang kepada firman Tuhan, melawan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Meninggalkan kasih yang semula juga berbicara tentang bukan saja kedurhakaan yang mereka lakukan, mengabaikan firman Tuhan, tetapi hati yang sudah dicondongkan, mata yang sudah dicondongkan kepada hal-hal duniawi. Dia suka mengikuti apa yang menjadi tren orang dunia. Dia percaya tentang pengetahuan yang sesungguhnya adalah bohong. Hidupnya bergantung dengan apa yang dia dengar dari dunia, bukan dari apa yang didengar dari firman Tuhan. Dia tidak memperhatikan firman Tuhan dan dia mulai asik dengan berita-berita di dunia ini, dan kemudian dia mulai mengikuti cara hidup orang dunia. Ada satu kali, dulu anak sekolah minggu, pernah jadi guru sekolah minggu. Saya masih berteman Facebook dengan dia. Setiap hari dia selalu, seringnya seminggu sekali, 3 kali, selalu mengupload kegembiraan dia mendapat voucher 50% untuk makan sepuasnya di hotel ini, restoran ini, lumayan. Dia memotret satu bucket yang besar tentang popcorn, dia bilang lumayan, dapat hari ini dapat yang terakhir film itu terus. Salah nggak? Saya katakan salah. Jika ada anak Tuhan yang selalu kepengen seperti itu, tanda dia adalah orang karnal, orang duniawi, orang yang ingin seperti orang-orang hedon itu. Gaya hidupnya, pergi ke restoran. Saya terus terang sama saudara, sekarang ini kalau suruh pergi ke mall, saya nggak minat. Saya nggak cari-cari tahu makanan enak, itu sudah nggak, capek, buang waktu. Apalagi kalau saya tahu ada film ini, saya baca itu sinopsisnya. Karena apa? Saya mau kasih tahu kalau ini menyimpang dari firman Tuhan, saya akan larang anak-anak remaja nonton. Jangan kau nonton ini. Ini ajaran iblis ada di sini. Baru-baru ini saya mengikuti seorang hamba Tuhan di Amerika. Dia Disneyland itu selalu memproduksi film ya. Tapi dia pertama melakukan kur bapak-bapak. Kurnya bagus, isinya ada sekitar 40-60 cowok, tapi semua yang menyanyi itu adalah kaum gay.
Dan kata-kata yang dia nyanyikan, kalimat yang pertama adalah, kami akan merubah anakmu untuk menjadi sama seperti kami. Itulah yang kini dikerjakan oleh Disneyland. Itu sebabnya saya katakan, jangan kamu nonton Walt Disney. Ini sudah sesat. Film-film, kartun, apa segala, unsur-unsur LGBTQ itu sudah mulai nyata. Film anak-anak. Setiap kali Nazia itu baru-baru ini kan ada di rumah, dia pergi ke kamar saya untuk bebas nonton. Oh, lu kira cuma mama lo yang ngawasin lo? Saya langsung lihat, kamu nonton apa? Ini film biasa, Bo. No, Bo mau tahu film apa itu. Stop dulu, dan saya mulai ngajarin dia, berbahaya kalau kamu nonton film yang dibuat dengan kuasa iblis. Tapi anak-anak Tuhan merasa itu bukan ancaman. Kalau mereka pergi bawa anak-anak nonton film-film seperti itu, sementara di balik itu ada ajaran tentang antikris, mereka tidak sadar. Kenapa? Karena hati mereka sudah tidak lagi tertuju kepada Allah, tapi kepada dunia. Mereka mulai mengasihi dunia, mereka mulai suka dengan dunia. Mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya anak-anak Tuhan harus berpuasa, hidup dalam pimpinan roh, bukan hidup dengan kedagingan. Itu berpuasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan kita tinggalkan kasih yang semula kepada Tuhan, karena hati kita, mata kita, keinginan kita, Tuhan menjauh dari Tuhan, menjauh dari kehendak Allah, keinginan Tuhan, dan kita mulai menyukai, dan kita kira itu tidak bahaya. Yang di dalam dunia ini tidak bahaya, tapi jelas firman Tuhan, dunia akan, dan segala keinginan dunia itu akan lenyap, akan berakhir. Tapi orang yang setia berpegang kepada firman Allah, dia akan tetap ada sampai akhirnya. Ketika orang mulai menginginkan hal-hal dunia, saudara tidak sadar, atau tahukah saudara bahwa di balik itu sebenarnya adalah iblis sedang menjebak manusia untuk menjadi penyembah iblis. Sebab demikian yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun. Dia dibawa di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ketika kita menginginkan dunia, sadarlah. Ketika kita menginginkan semua hal-hal yang ada di dunia ini, sadarlah bahwa di balik itu ada jebakan supaya kita tunduk kepada iblis, menyembah kepada iblis. Dan Tuhan Yesus berkata, enyah kau iblis. Dia tidak menginginkan itu. Hanya dia tahu kemuliaan Tuhan di surga, kasih Tuhan yang kita sembah jauh terlebih besar daripada dunia yang akan lenyap itu. Mereka yang menginginkan dunia, saudara, di situ dikatakan menjadi orang yang bersahabat dengan dunia juga. Alkitab berkata, jika engkau bersahabat dengan dunia, engkau menjadikan dirimu seteru Allah. Itu dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Mengapa firman Tuhan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Tuhan menginginkan roh itu mundur dari kita jika kita sebagai umat Tuhan yang telah menerima keselamatan dan dimeteraikan oleh roh Allah tetap hidup di luar pimpinan roh Allah. Setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Tuhan lihat umatnya itu mendukakan Roh Kudus, senantiasa mendukakan Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus masih menanti, Roh Kudus masih menanti, tetapi berkali-kali sesungguhnya ia didukakan oleh perilaku manusia yang tetap bebal, yang tetap sombong, yang tetap serakah, ingin mengikuti dunia ini, ingin memiliki dunia ini, ingin menjadi sama dengan dunia ini. Tidak mau mati di dalam Yesus, mematikan segala kedagingan dan hawa nafsu. Tidak, dia mau selamat, tapi dia juga mau hidup di dalam kedagingan dan nafsunya. Itulah sebabnya dikatakan roh yang ada ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Itulah sebabnya dikatakan jika engkau tidak bertobat dan memulai dari awal apa yang kembali ke awal, aku akan menarik kaki dia daripadamu. Itu sama. Roh Allah satu saat bisa undur dari kita. Dia bersabar, dia terus, tapi ada titik saudara di mana dia tidak bisa lagi. Karena Allah mengingininya dengan cemburu. Enak benar ini orang, ada Roh Kudus setiap saat memberi penghiburan, tapi dia tidak kunjung bertobat. Dan itu dikatakan oleh Raja Daud, jangan ambil daripadamu rohmu ya Tuhan, kembalikan kepadaku roh. Daud mengerti rohnya dari Tuhan itu bisa undur dari kita jika kita tetap tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan katakan engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Seperti apa sih kasih yang semula dari gereja Efesus? Maka kita boleh melihat dari sejarah terbentuknya gereja di Efesus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan kepada saudara. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Kami bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa ia itu Yohanes pembaptis, bahwa mereka harus percaya kepada dia, yaitu Yesus yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak.
Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranos. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Awal terbentuknya gereja atau jemaat di Efesus itu dimulai dengan pertemuan Rasul Paulus dengan 12 orang murid. Dikatakan murid, ya, tentu bukan murid Yohanes, tetapi murid Yesus, karena Paulus tidak menanyakan kau pakai ajaran siapa, tidak. Mereka adalah ada dalam ajaran kebenaran firman Tuhan, ya. Tetapi Rasul Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah mereka tahu tentang Roh Kudus dan menerima Roh Kudus saat mereka percaya? Mereka katakan belum, bahkan mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Orang-orang yang menjadi murid, yang menerima pengajaran, yang menerima firman Tuhan, namun belum tahu tentang Roh Kudus. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka harus dibaptis ulang di dalam nama Tuhan Yesus, ya, karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, begitu kata firman Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya baptisan Yohanes dengan baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bentuknya sama, baptis selam. Namun perbedaannya adalah ketika baptisan Yohanes itu adalah orang yang meninggalkan kehidupan lama, tetapi baptisan Tuhan Yesus berbicara tentang hidup lahir baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka dibaptis Tuhan, Rasul Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka tandanya adalah menerima bahasa roh dan nubuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberi dirinya dibaptis, ya, dan turunlah Roh Allah dalam bentuk merpati, dan ada suara di situ, suara Allah yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan sejak saat itu Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah dan membaptis lebih banyak orang daripada baptisan Yohanes. Walaupun Yesus sendiri tidak membaptis, murid-muridnya lah yang membaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu juga menerima pemeteraian oleh Roh Kudus. Ketika kita menerima baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada tanda, ada meterai, dan meterai itu adalah Roh Kudus. Seperti yang dituliskan di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Engkau yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah engkau tidak dimeteraikan oleh air, tetapi oleh Roh Kudus, ya. Dan karena mereka adalah murid, mereka telah bertekun di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan,
Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan atas mereka, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, atau yang sering disebut dengan baptisan Roh Kudus. Tandanya adalah bahasa roh dan nubuat. Dan karena mereka mengalami itu, penginjilan atau pekabaran Injil di Efesus berubah 180 derajat. Rasul Paulus disertai dengan 12 orang itu datang ke bait Allah dan mengajarkan tentang kerajaan Tuhan dengan berani. Dan hari lepas hari kita tahu ada banyak orang yang diyakinkan dan menerima kebenaran sehingga mereka mau memberi diri mereka untuk dimuridkan menjadi milik Kristus dan tuh dibaptis. Tetapi di saat itu 3 bulan kalau saya nggak salah, Rasul Paulus itu berusaha meyakinkan tentang jalan Tuhan kepada orang-orang di bait di rumah ibadat itu. Ada beberapa orang yang keras hati, bahkan dia menolak, bahkan dia menghujat Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus memutuskan untuk membawa murid-muridnya. Nah, sekali lagi kata murid ya, perhatikan. Sayang, turun kakimu, jangan begitu kau berdoa. Ya. Dibawa ke ruang kuliah Tiranus dan di sanalah mereka dimuridkan, belajar dengan tenang. Apa yang terjadi, saudara? Karena Roh Kudus setiap saat ada, selalu bagi terjadi kepenuhan Roh Kudus. Anak-anak Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka berita atau firman yang diajarkan di ruang kuliah Tiranus itu menyebar sampai Alkitab berkata seluruh Asia boleh mendengar firman Tuhan. Di mana-mana ada buah-buah penginjilan, jemaat-jemaat baru yang didirikan karena murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus yang belajar dipimpin oleh Rasul Paulus di ruang kuliah Tiranus. Inilah cinta yang semula itu. Cinta yang terus selalu memberitakan Injil. Cinta yang terus, saya masih melihat bapak-bapak ini ngantuk, gak suka ya kalau saya ngajarin tentang roh. Ada yang tidur, ada yang tidak menulis, ada yang tidak buka Alkitab. Aduh, mau sampai kapan ini Tuhan datang gereja ini? Mungkin lebih dari separuh tinggal tidak. Saya ulangi ini lama, nggak apa-apa ya saya ulangi lama. Ya. Ketika Roh Kudus bekerja bagi jemaat di Efesus, bagi jemaat gereja di Efesus, luar biasa pekerjaan Tuhan dikerjakan di sana. Firman Allah tersebar sampai seluruh Asia. Jiwa-jiwa ditambahkan, orang-orang percaya ditambahkan. Dan bukan hanya ditambahkan, mereka yang percaya seperti perintah Tuhan, mereka juga dimuridkan. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ajarlah mereka, muridkanlah mereka. Ketahui aku tidak tinggalkan engkau, Roh Kudus menyertai engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta yang semula inilah yang telah hilang dari jemaat atau gereja di Efesus. Mereka yang sudah mulai tertarik dengan hal dunia, mereka yang mengabaikan firman Allah, mereka yang tidak merenungkannya. Apa yang menjadi bagianku ya Tuhan? Ketika engkau membaca firman Tuhan, adakah bagian-bagian firman Tuhan yang berbicara kepadamu? Engkau tidak peduli lagi. Yang penting aku bacalah 4 pasal. Tapi kehidupanmu nyata, Tuhan, kau tolak Tuhan berbicara dengan hati dalam firman. Kau hanya suka menjadi orang yang sudah baca khatam berkali-kali,
Tetapi lama-lama hatimu mengeras menolak firman Tuhan. Secara teori kau adalah sempurna, gereja, anak Tuhan, orang Kristen yang tampak sempurna, tapi Tuhan tahu di dalam hatimu engkau sudah sungguh jatuh sangat dalam dan engkau harus bertobat. Gereja Efesus, kisah gereja Efesus ini adalah kisah yang sangat-sangat saya suka. Ya, saya membayangkan perjuangan Rasul Paulus, bagaimana dia bisa terus konsisten terhadap pemberitaan di Efesus, di ruang kuliah Tiranos itu, sehingga penyebaran firman Tuhan sampai ke seluruh Asia. Mungkin yang dimaksud ini Asia kecil, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya sampai di situ saja. Oleh Paulus, Allah melakukan berbagai mujizat. Mujizat terjadi di jemaat Efesus saat cinta yang semula itu berkobar. Mujizat terjadi yang luar biasa. Banyak orang meminta Tuhan, Rasul Paulus, Pak, tolong tumpangkan tanganmu, dan dia pergi, dia taruh di atas orang sakit dan orang itu sembuh. Dan luar biasanya ditaruh di orang kesurupan, roh jahat keluar daripada mereka. Begitu besar kuasa ketika cinta mula-mula itu berkobar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ke-12 murid itu ditumpangkan tangan, dia menerima baptisan Roh Kudus. Ketika gereja mula-mula dilawat Tuhan, maka murid-murid Tuhan yang menanti Roh Kudus juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu harus terjadi setiap saat. Banyak orang berkata, saya sudah dibaptis Roh Kudus. Tidak. Saudara perhatikan, ada satu bagian ketika mereka berdoa karena mereka mengalami aniaya. Jemaat itu berdoa begitu rupa dengan sepenuh hati, sehingga rumah itu serasa bergoncang karena lawatan Tuhan, dan penuhlah orang-orang di situ yang berdoa dengan Roh Kudus, sehingga mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan sejak itu mereka keluar memberitakan Injil dengan berani. Kepenuhan Roh Kudus. Harus ada orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan apa tanda dari kepenuhan Roh Kudus? Berbicara dalam bahasa roh. Ini harus terjadi di gereja kita sebelum Tuhan Yesus datang. Sebab kalau begini saja kita menjadi orang lemah yang tidak berdaya, seolah-olah kita adalah anak Tuhan, tapi tak pernah kita menghasilkan buah yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak pernah. Satu jiwa tidak selamat, engkau tidak peduli. Jangankan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetanggamu, saudaramu, satu jemaat saja kalau tidak hadir, saudara tidak peduli. Kenapa? Karena condongan hatimu telah condong kepada dunia. Kalau begini saja, kalau salah kita berdoa, bangku-bangku kosong yang di atas, kita setiap kali berdoa bagi bangku-bangku kosong yang di atas, bangku-bangku yang di bawah berkurang orang yang duduk di situ. Tidak ada kesetiaan beribadah. Kenapa? Cinta yang semula itu kau tinggalkan, meninggalkan. Kau itu dengan sengaja, dengan sepengetahuan. Harus terjadi di gereja ini orang-orang yang setiap kali beribadah dilawat Tuhan, sehingga dia terus berkata-kata dalam bahasa roh. Saya, saudara, tidak bisa mengajar kepada saudara. Saya tidak setuju dengan gereja-gereja yang mengatakan ada seminar bagaimana kepenuhan Roh Kudus, mengajarkan bahasa roh. Tidak. Tetapi kalau kita dengan sepenuh hati, Tuhan, aku ingin kembali kepada cinta semula. Aku mau hidup di bawah dengan kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, tolong aku. Penuhi aku dengan Roh Kudus, supaya aku bisa menjadi hamba-Mu yang menyatakan kuasa-Mu, yang menyatakan kemuliaan-Mu di antara banyak orang.
supaya banyak orang melihat kepadamu saat mereka melihat kepada kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu. Harus ada kerinduan ingin menjadi hamba Tuhan, dan engkau tidak bisa menjadi hamba Tuhan jika engkau tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itulah sebabnya kenapa ini masih berseri dengan berpuasa, karena hidup di dalam pimpinan Roh adalah berpuasa. Engkau harus melatih dirimu. Tuhan, saya percaya, saya yakin Tuhan hendak melawat saudara dan memenuhi kita semua dengan kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya itu. Beberapa anak-anak Tuhan telah melihat itu di dalam mimpinya, dan Tuhan juga menunjukkan itu kepada. Tapi saya menanti-nanti. Kalau saya melihat gaya-gaya jemaat ini, cara kita beribadah, datang saja terlambat, saya menjadi kecut hati sebenarnya. Katanya Tuhan, engkau akan lawat gereja ini dengan Roh Kudus, memenuhi dengan Roh Kudus. Kami ingin terjadi kebangkitan karena Roh Kudus. Kalau saudara mungkin sekarang sudah banyak dibahas di Indonesia, tapi ketika pertama kali itu terjadi, saya membacanya, saya melihat katanya ada kebangkitan di sebuah university di Amerika, sehingga itu disebut Revival, Asbury Revival, di mana mahasiswa-mahasiswa berkumpul setiap hari menyanyi dan berdoa mendengar firman. Setiap hari jumlahnya bertambah sehingga banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai tempat melihat untuk mengecek apakah ini benar kebangkitan Roh Kudus atau bukan. Belum ini selesai, terjadi lagi kebangkitan di Tulsa, di universitas, tempat-tempat universitas. Ya, saya di grup hamba Tuhan, ada seorang mengatakan luar biasa, Roh Allah bekerja. Saya berkata, saya bukan hendak membangun, tetapi firman Tuhan mengajar kita harus menguji roh, apa ini berasal dari Allah atau bukan. Dan saya terus menyelidiki. Jangan saya katakan, jangan sampai kita begitu yakin ini dari Allah, tapi ternyata ini tidak beda dengan revival di Toronto dan di Pensacola. Ada di depan, saya nggak mau lanjutin. Ya. Dan kemudian saya dengar bahwa orang yang pertama kali bergerak, ya, saya lupa namanya, dia adalah seorang hamba Tuhan, gembala di sebuah gereja yang membolehkan pernikahan sejenis. Gereja, kalau saya nggak salah namanya Big Church. Jadi itu adalah dan di sana tidak firman yang Tuhan sampaikan, firman yang disampaikan di sana memang tentang kasih Tuhan, tapi tidak pernah kata hamba Tuhan yang mereport itu saya dengar tentang pertobatan dan meninggalkan hidup yang lama, sehingga mereka boleh dengan senang hati tanpa harus meninggalkan identitas lama. Kemarin saya ngobrol dengan keponakan sepupu-sepupu saya, dan mereka bercerita di gereja mereka adalah hal biasa. Guru sekolah minggu, seorang gay, seorang lesbi, seorang pengerja, itu biasa. Tidak ada yang negor. Bagaimana mau negor? Ini sudah mulai kemana-mana. Gereja-gereja besar yang tampaknya oke-oke saja. Waktu saya pernah mengambil surat rujukan di rumah sakit, saya ketemu dengan seorang ibu dan dia bertanya, "Ibu Kristen?" Karena saya ketika mau makan, saya berdoa dulu. "Ya, saya Kristen." "Oh," ditanya, "gereja mana?" Terus, "Ibu kerja apa?" Saya ketawa, saya jadi pendeta. Nah, tampaknya saya bilang, "Wow." Dan dia tanya sama saya, pertanyaan yang pertama ditanya, pandangan ibu tentang perceraian orang Kristen itu apa? Oh, saya berdoa, Tuhan, saya harus jawab apa? Saya katakan, Kristen tidak mengakui perceraian, tetapi Kristen juga tidak mengakui, Kristen juga membenci KDRT.
Oleh sebab itu, kalau memang hendak berpisah, harus tahu konsekuensinya, tidak boleh menikah lagi. Karena dia mengatakan adiknya itu suaminya itu narkoba, dan dia setiap hari memaksakan narkoba. Dia melakukan segala hal yang tidak pantas di rumahnya dan menyiksa istrinya. Dan anak-anaknya pun akan dipaksakan. Lihat sini saja, itu norak banget, cuma ya ampun, gitar jatuh. Emangnya dia bisa tersenyum kalau masih begini? Noraknya dipelihara. Ya, dipikir seperti itu. Terus adik saya minta sama pendeta, Amang Pandita. Dan Amang Pandita bilang, ya saya mengetahui kau bercerai dan mereka bercerai. Tapi sampai saat ini adik saya tidak menikah lagi. Karena dia mementingkan bagaimana anak-anaknya ditusukin narkoba. Dia sendiri hamil, saya nggak tahan, saya nggak tahu itu bukan perkawinan, itu bukan rumah tangga. Terus dia bertanya yang kedua, gereja ibu pandangannya tentang LGBTQ itu apa? Terkutuk. Saya jawab seperti itu. Nggak usah pikir gua terkutuk. Tidak, itu tidak benar. Di gereja saya bencinya gini Bu, dia udah jelas itu gay, tapi kok ya masih boleh jadi pengerja. Pendetanya jangan-jangan soal duit. Bener, ujung-ujungnya duit saudara. Dia persembahannya paling banyak, dia paling baik. Pendeta tidak mampu menegur dia. Banyak gereja tampaknya bagus dari luar, tapi dalamnya engkau sudah begitu jatuh, begitu karnal, begitu duniawi, engkau sangat dalam jatuh. Engkau tidak lagi ketika berkumpul, engkau tidak lagi meminta Roh Kudus penuhi aku. Ada orang yang kalau berdoa di gereja lain itu, saya bingung sampai saya cubit tuh orang. Mari kita berdoa. Belum. Aduh, sebenarnya gereja apaan sih? Pusing. Semuanya belum apa-apa serentak bahasa. Sampai nggak ada lagi yang mesti pakai acara tangan gemeter. Ya, apaan sih? Dari sini. Kalau kita minta Tuhan penuhi dengan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang menolong kepada kita sehingga kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi satu sahabatnya, saudara harus tahu, saudara itu harus mau penuh kerinduan, keinginan untuk dipimpin oleh Roh Allah. Kalau saudara merasa bahwa saudara kuat dan saudara bisa memimpin hidupmu sendiri, saudara sudah begini, begitu, dan meninggalkan persekutuan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, sehingga Roh Allah yang tinggal di dalam kita selalu berduka, saudara nggak akan bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setiap saya mau minta sama Tuhan, setiap kali gereja ini berkumpul, Tuhan, kami mau ada orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jika 2 atau 3 orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, minggu depan mungkin akan menyebarkan sehingga semua boleh mengingat. Tapi bukan berarti tidak ada yang palsu loh ya. Bukan, tidak ada. Tapi kan kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita sehingga kita dijauhkan dari kepalsuan. Satu saat ada orang berbahasa, jangan cepat. Ini gantengnya luar biasa. Ini apa sih? Saya datangi, diam. Dia tiba-tiba diam kau Yesus, diam kau Yesus. Kurang ajar. Keluar kau dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kau Yesus. Lama banget itu diusir. Baru dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Baru diam. Saya pernah itu dalam ibadah pemuda di Jawa Tengah sana, saudara. Ketika Tuhan tuh
saya merasakan Tuhan mendorong saya katakan ini kepada semuanya. Ya. Saya tiba-tiba ada anak muda di depan. Ya, cepat. Saya bilang, diamlah dalam nama Tuhan Yesus, tenang. Makin keras. Waduh, diam. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Orang bapak ini kok ya masih keras. Ada ketika saya hardik, akhirnya diam. Baru saya sampaikan apa yang sudah Tuhan suruh sampaikan ke saya. Dan terjadilah saat itu anak-anak muda datang di kaki Tuhan menangis mohon ampunan. Saya tahu Tuhan sedang bekerja kepada mereka. Lucunya orang ini setelah selesai saya bertugas, kan ada lagi acara pujian penyembahan. Dia muncul sendirian berdansa-dansi seperti itu mengikuti nyanyian. Orang katakan saat itu dia dance in the spirit. Ya, saya nggak mau lagi urusan, saya diam. Tuhan lindungi anak-anakmu ini yang sudah menerima kasih kuasa-Mu. Tolong Tuhan bentengi kami semua. Tiba-tiba dia jatuh sendiri, dia nggak sadar, dia digotong keluar dibawa ke rumah sakit. Ada yang palsu di antara anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu banyak juga gereja-gereja seperti kita menjadi takut. Gak usah lakuin ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita berbahasa roh harus tertib, harus ada ini, harus semuanya. Tetapi kalau bicara tentang kepenuhan roh Allah, kepenuhan roh kudus, lawatan roh Allah dari satu jemaat kebangkitan, ini belum berlaku saudara. Semua boleh berbicara dalam bahasa roh. Jika Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus, aliran-aliran itu akan berkeluaran dalam bahasa-bahasa baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita rindukan kepenuhan Roh Kudus. Jangan kita menjadi seperti gereja di Efesus yang sudah begitu rupa, mungkin menjadi besar apa segala, mengerti firman Tuhan, mengerti yang sesat, mengerti semua, tapi tidak terjadi cinta yang semula itu, kepenuhan roh Allah. Kenapa? Karena ketika kita mau mengikut Tuhan, sering dalam hati kita ada pengikat. Kenapa sih harus keluar masuk terus? Astaga. Inilah kalau saya bicara, setan bekerja saudara. Ada yang ngantuk, ada yang nggak mau dengar. Ketika kita menginginkan ini, kita percaya kebangkitan gereja ini pasti terjadi. Kuasa Allah bekerja, pemuritan terjadi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Engkau minta kepenuhan Roh Kudus, sehingga apa? Ketika engkau mengajar kepada anak-anakmu, Roh Kuduslah yang bekerja menjamah anak-anak itu. Kemarin keponakan saya lihat dia selalu menggoda mamanya. Saya katakan, ini jelek nilai sekolahnya kak, remedial ada 3 kan. Gak apa-apa nilai jelek, kakak jangan ngomong gitu, itu nanti dia dipegangan sama dia, gak usah belajar. Emang kau gak belajar sayang? Saya sudah merasa besar. Enggak, harus belajar. Nih ya, gua kasih tahu sama kamu, kalau kau mau jadi orang berprestasi, kalau kau ke sekolah, dengarkan sekolah pelajaran guru dengan baik. Kalau guru suruh tulis, kau tulis dengan baik. Kalau suruh kerjakan dengan baik. Nanti di rumah kau santai saja. Habis itu kau buat PR-mu kalau ada PR. Sudah tidur. Besok kalau mau sekolah, kau bacalah sedikit pelajaran yang kau pelajari kemarin. Udah 90% itu ada di otakmu, gak akan kamu lupakan. Jadi pintar. Iya. Bisa kamu ini. Tapi ngomong-ngomong, kamu berdoa gak sih sebelum saat bangun tidur? Enggak. Mau tidur? Enggak. Saya ngomong lagi betapa penting dia harus berdoa, percaya Tuhan. Itu syarat kalau mau jadi orang sukses ya. Yang kedua, harus sayang sama mama dan jangan membantah. Karena di sepupu saya ini orang tua tunggal.
sendiri dia. Saya bicara banyak tentang mama, walaupun marah dia sayang sama kamu. Di luar sana saya ajarin banyak, dan dia melihat. Dan kemudian saya nggak tahu, dia bangkit berdiri, dia peluk mamanya dan dia menangis. Dia cium mamanya pun terharu, kaget saya. Setelah itu dia datang, dia peluk saya, terima kasih Pak ya. Sebelum saya bicara, saya bilang, Tuhan, Roh Kudus tolong saya untuk berbicara kepada anak ini. Guru-guru, kalau kau mau berbicara, bilang sama Tuhan, Roh Kudus tolong saya, mampukan untuk berbicara kepada anak-anak ini. Bukan soal engkau permen, mainan, apa yang membuat anak-anak itu betah. Bisa saja mereka betah, tapi yang terpenting engkau ajarkan anak-anak mengasihi Tuhan. Demikian juga kaum wanita, kaum pria, harus ada pemuritan yang dipimpin oleh Roh Allah seperti yang terjadi di ruang kuliah Tiranus. Maka dengan demikian berita atau firman Tuhan akan tersebar ke seluruh tanah tinggi, ke seluruh Cempaka Putih, ke seluruh Jakarta Pusat, di seluruh Bekasi, Keranji, di seluruh dan sampai ke Bekasi, dan akhirnya menyebar ke lebih luas lagi. Itu semua karena ada satu tempat seperti ruang kuliah Tiranus yang dikenal dengan Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, di mana pemuritannya adalah pemuritan yang diatur, dipimpin oleh Roh Kudus. Kuasa bekerja. Setiap kali kita beribadah, kejar kepenuhan Roh Kudus. Bagi saudara yang masih tinggal dalam kedagingan, masih menyukai keduniawian, masih merokok, masih terikat judi, masih terikat minuman keras, mau mengadakan selingkuh, terikat dengan pornografi, berzinahan, saudara bukan bagian kerajaan Allah. Bertobat. Selama masih ada kesempatan, firman Tuhan diingatkan kepada saudara, itu artinya Tuhan masih mengasihi saudara. Jangan menjadi gereja yang tampaknya dari luar itu sempurna, tapi sesungguhnya Tuhan mengatakan engkau sudah jatuh sangat dalam. Mari kita minta Tuhan melawat gereja kita agar senantiasa jiwa-jiwa mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan supaya kita menjadi jemaat atau gereja yang menyatakan kuasa Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati.